Tuhan, kami ada di sini. Kami sudah berkumpul. Kami ingin menikmati akan hadirat-Mu. Kami ingin mengenang bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah lahir ke dunia ini. Jikalau Tuhan tidak lahir, apalah pengharapan dunia ini? Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Manusia tidak punya kemampuan untuk bisa memahami betapa luas, betapa limpahnya firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dialah Allah Roh Kudus sendiri yang berkata-kata melewati hamba-Mu. Sebab hamba-Mu ini tidak lebih daripada anak-anak Tuhan yang telah hadir di tempat ini. Berkati kami semua, bukalah hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan kami dapat memahami akan firman-Mu. Karena ada berkat terbesar yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan bahwa firman itu pelita, firman itu penerang, dan firman itu adalah suluh. Kami tidak tahu harus melangkah kemana. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, dan terkadang jiwa kami pun gelap. Tapi melewati firman Tuhan, Engkau menjanjikan berkat terbesar dalam hidup kami. Itulah yang menerangi hidup kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap mendengar. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bertugas di tempat ini dan ini kedua kalinya untuk merayakan Natal. Sebelumnya di tempat yang lain. Dan memang Natal tahun ini memang sungguh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi saya bolak-balik karena ternyata tidak sesuai dengan yang kita sudah tugaskan. Ada beberapa teman yang tidak bisa hadir. Jadi akhirnya agak sedikit puntang-panting mengurusnya gitu, karena ada beberapa yang tidak hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya berkhotbah hari ini? Saya berkonsultasi dengan Pak BPW. Ini Pak BPW kami, bagaimana tahun ini kira-kira mengenai yang khotbah Natal bagaimana? Lalu beliau berkata kepada saya, Pak, biarlah tahun ini kita saja yang khotbah. Para gembala berkhotbah di gerejanya di mana dia mengembala. Sebetulnya sebelumnya biasanya dalam setiap acara Natal itu biasanya sering bukan gembala yang berkhotbah, tapi undang dari teman-teman yang lain. Ya, kira-kira itu merupakan informasi. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kalau kita belajar firman Tuhan ada berkat tersendiri. Berarti bahwa berkat itu tidak untuk saya pribadi. Nah, pada saat Bapak Ibu belajar firman Tuhan pasti akan memperoleh berkat apa yang Bapak Ibu peroleh. Nah, saya tidak lebih hebat daripada Bapak Ibu. Saya ingin membagikan berkat apa yang saya peroleh. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya selalu mengajar jemaat di tempat ini. Saat firman Tuhan diberitakan, jangan merokok, jangan main HP, mata melotot ke depan, karena firman Tuhan itu satu hal yang amat penting. Amin. Amin. Kalau jemaat di sini sudah kebal dengan saya. Dan puji Tuhan, sekalipun 1-2 ekor begitu ya, mereka betul-betul bekerja keras. Dan tadi kami waktu nyanyi tidak pernah latihan, tapi karena mendadak semua, sebenarnya tidak dilakukan ibadah Natal di sini. Tapi karena jemaat ingin, mereka bilang biarpun 1-2 orang Pak, biarlah kita merayakan Natal bersama. Akhirnya kami mendadak. Sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Penetua Jemaat kami tadi, inilah keberadaan kami. Tapi tidak menjadi halangan. Pak Pranoto bilang Natal kita sekarang ini lebih meriah daripada Natal di kandang domba Pak ya. Saya sudah sering komunikasi, ini seorang hamba Tuhan.
Dia terus keliling untuk misi. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan hari ini. Saya tidak tahu apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, bersabar saja. Saya akan sampaikan. Mari kita lihat sesuai yang ada di belakang kita, Matius pasal 1 ayat yang ke-23. 1 ayat saja. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Ya, yang ada itu kitab suci. Tapi sekarang ada HP isinya Alkitab. Ada yang mengatakan ada HP suci karena ada ayat-ayat suci di dalam ya. Ya, terserah sajalah. Yang penting ada Alkitab gitu ya. Mari kita lihat sekali lagi Matius pasal 1 ayat 23. Dan saya mengajak kita untuk menghormati firman Tuhan ini. Kita baca bersama, kita bangkit berdiri. Matius pasal 1 ayat yang ke-23, judul di atas kelahiran Yesus Kristus. Ayat 23 kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahun ini di tengah-tengah pandemi virus corona ini, PGI dan KWI memberikan tema yang ada di belakang saya ini. Mereka akan menamakannya Immanuel, yang terambil di dalam pembacaan kita hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah sering mendengar, mungkin ya, sudah sering ikut Natal, lalu kemudian sudah sering juga mendengar pembahasan mengenai Immanuel. Saya juga kurang tahu dan tidak membaca, baik memperhatikan di YouTube atau di Google begitu, apa alasan mendasar daripada PGI memberikan tema ini. Tapi saya kira bahwa berdasarkan kondisi dan keadaan situasi yang ada sekarang ini, di mana Bapak Ibu mengetahui ternyata bahwa wabah COVID-19 ini merambah hampir seluruh negara di dunia, menjangkit jutaan orang, membunuh ribuan orang, bahkan memakan anggaran terbesar mungkin seluruh negara bisa triliunan dolar. Ekonomi anjlok, dan kita melihat gereja-gereja pun bisa ditutup karena COVID. Hari ini kita tidak bisa jaga jarak, tapi saya berdoa ibadah ini tidak menjadi suatu wabah bagi kita. Amin. Amin. Nah, saudara, dengan demikian kemungkinan besar demikianlah maka diputuskan PGI memberikan tema Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita atau saya ingin menyampaikan sisi yang lain daripada pengertian Immanuel. Karena saya percaya kebanyakan orang akan mengartikan Immanuel, Allah beserta dengan saya. Berarti dalam pemahaman ini selalu diartikan bahwa Allah selalu mendengar doa saya, apapun yang saya minta. Tapi perhatikan kalimatnya, saya, kehendak saya. Berarti kalau Immanuel seakan-akan bahwa manusia itu bebas daripada kesulitan. Maka banyak hamba Tuhan yang memberitakan pasti sukses, pasti makmur. Kalau engkau tidak sukses, imanmu perlu dipertanyakan. Bukankah dia Allah yang Immanuel? Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu, saya tidak anti dengan penyertaan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyertai kita. Tetapi berhati-hati dengan kalimat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini satu nama, satu gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia juga diberi nama Yesus, yang artinya juru selamat. Dalam pasal 1 ayat yang ke-21, engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Yang pembacaan kita tadi, ayat yang ke-21. Ya. Dia juga dinamai Kristus atau Mesias, artinya orang yang diurapi. Dia juga disebut anak domba Allah. Dia juga disebut banyak sekali nama-nama yang disematkan, yang diberikan kepada Kristus. Nah, hari ini
salah satu nama itu sedang dijadikan tema, yaitu Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengatakan kepada jemaat, Tuhan tidak mungkin membuang kita. Selama kita datang kepada Dia, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Kita adalah orang yang disertai. Perhatikan Bapak Ibu, dalam sejarah Alkitab, Tuhan tidak berperkara dengan bangsa-bangsa yang lain, tapi Tuhan berperkara dengan bangsa Israel, yaitu bangsa pilihannya. Maka dalam sejarah Alkitab, bangsa itu disertai dengan luar biasa. Nah, hari ini setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah Israel secara rohani. Amin. Kita memang tidak keturunan orang Yahudi, bukan keturunan orang Israel, tapi pada saat kita percaya Kristus, kita adalah Israel secara rohani. Berarti bahwa kita perlu ingat bahwa Allah menyertai kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah beserta dengan kita. Tapi saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu, karena saya ingin jemaat itu semua dididik, diajar untuk berpikir, memakai logika, memakai semua daya yang diberikan oleh Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah menyertai. Ini bukan suatu teologi yang khusus bagi orang Kristen. Orang di luar sana, orang Kristen, tidak usah kalian sombong-sombong ya. Allah kami juga Allah yang menyertai kami kok, ya kan? Allah kami juga Allah yang berkuasa menyertai kami. Tanya di luar sana, berbagai ajaran dan agama juga mengakui Allahnya bahwa Allah itu berkuasa menyertai mereka. Jadi pengertian Allah menyertai bukan hanya milik gereja, bukan hanya milik orang Kristen, tapi seluruh ajaran mengakui adanya Tuhan, dan Tuhan yang mereka percaya dalam agama itu, Tuhan yang mereka percaya dalam ajaran itu juga memiliki kuasa untuk menyertai mereka. Kalau demikian Bapak Ibu, menjadi satu pertanyaan lagi, lalu apa bedanya Allah menyertai dalam konsep Alkitab dengan Allah yang menyertai di luar sana? Bukankah Allah di sana juga kata mereka menyertai? Orang Kristen juga lebih mengatakan Allah yang menyertai, sama-sama menyertai. Sekarang apa bedanya Immanuel dalam konsep Alkitab dan Allah menyertai di konsep di luar sana? Yang pertama Bapak Ibu, konsep Immanuel tidak terdapat di luar sana, betul ya? Atau ada yang menemukan bahwa ada kata Immanuel diberikan kepada Tuhannya di luar sana? Tidak ada ya. Satu-satunya Immanuel diberikan kepada anak tunggal Bapa. Ini bedanya. Immanuel adalah diperuntukkan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya ingin memberitahu tadi nubuatan yang disampaikan, dibacakan oleh anak kita tadi, terambil dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Jadi Immanuel tidak muncul pada Matius pasal 1 ayat 23 saja. Diperkirakan beberapa ahli teologi sekitar 500 tahun bahkan 700 tahun diperkirakan, karena Nabi Yesaya hidup pada zaman Ahaz, dan Nabi Yesaya dikirim kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz ini seorang raja yang ada di Yerusalem, dan dia sedang dikepung oleh dua raja besar, yaitu Raja Israel. Mengapa? Sedangkan Ahaz itu orang juga keturunan Daud, tapi juga dimusuhi oleh Raja Israel, karena Israel sudah pecah menjadi dua. 11 suku di luar Yehuda satu suku. Maka Ahaz keturunan Daud mau diserang oleh Raja Yehuda dan Raja Aram. Lalu kemudian Bapak Ibu, Yesaya berkata, minta satu pertanda kepada Tuhan. Saudara mengerti kenapa Ahaz berkata, aku tidak mau mencobai Tuhan? Karena Ahaz ini keturunan Daud, tapi raja ini raja yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa dia berkata begitu? Karena Ahaz menyadari, aku tidak takut akan Tuhan, tapi saat aku terdesak, aku disuruh untuk berdoa kepada Tuhan, maka dia berkata, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dia sadar sebenarnya di tengah-tengah kesulitan, dan dalam pasal 7 ayat sekitar ayat 7 dikatakan di situ, kalau tidak ayat 7 ayat 2 digambarkan bahwa
Ahaz dan kerajaan itu gemetar dan takut luar biasa seperti pohon yang bergoyang-goyang ditiup angin. Ini suatu ketakutan. Kenapa? Jika saya diserang oleh dua raja yang kuat ini, maka matilah saya. Di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa itu, Nabi datang kepada dia. Dia berkata, akan ada yang menyertai engkau, yaitu Immanuel. Istilah itu muncul. Jadi Bapak Ibu, kata Immanuel tidak muncul mendadak dalam Matius pasal 1 ayat 23. Bagi Bapak Ibu hamba Tuhan yang eksegesinya, yang menelaah Alkitab, tidak sembarangan berkhotbah, akan meneliti kata demi kata sehingga mengetahui seperti hari ini Immanuel tidak mendadak muncul dalam Matius pasal 1 ayat 23 atau muncul mendadak di Perjanjian Baru. Jauh sebelum itu sudah dinubuatkan Yesaya kepada Raja Ahaz. Saudara, kata itu dipakai. Artinya Ahaz, ada pribadi yang akan menyertai engkau, yaitu Immanuel. Siapa Immanuel? Matius pasal 1 ayat 23, Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu kita perlu mengetahui. Nah saudara, inilah sesuatu yang membedakan daripada istilah Immanuel yang lain. Immanuel ini hanya ditunjukkan kepada pribadi yang kedua, Allah yang kedua, Yesus Kristus. Dan tidak ada yang lain Bapak Ibu. Dia anak domba Allah. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia air yang hidup, roti yang memberikan kekenyangan. Begitu banyak. Dia Yesus, dia Kristus, dia Mesias. Istilah-istilah itu ditunjukkan kepada Kristus begitu banyak. Dan tidak ada satu pribadi apapun, siapapun yang terlahir ke dunia yang diberikan gelar-gelar seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita menikmati firman Tuhan, saya merasa bahwa begitu bangga karena percaya kepada Kristus. Karena kalau kita teliti nama-nama, gelar-gelar yang diberikan kepada Kristus, itu gelar tidak diberikan kepada yang lain. Dia betul-betul Allah yang ajaib, Bapa yang perkasa, Raja damai. Nah saudara, itu yang membedakan. Yang ketiga, apa bedanya Allah menyertai dalam konsep Alkitab dengan konsep yang di luar sana? Maka saya sering berkata kepada jemaat, silakan. Kalau mau cari kepercayaan yang lain, silakan. Tapi kalau engkau menikmati firman Tuhan, maka engkau akan menemukan kekayaan. Dan engkau tidak akan mungkin lari daripada imanmu. Karena begitu hebatnya iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ada orang berkata, apa Immanuel bagimu? Apa buktinya engkau disertai oleh Tuhan? Aku jadi orang kaya. Orang kaya, sekarang aku kaya, aku punya uang. Inilah buktinya aku disertai Tuhan. Lalu bagaimana dengan Lazarus yang miskin? Seumur hidup sampai mati tetap miskin. Tapi dikatakan dalam perumpamaan itu, saat mati dia berada di pangkuan Abraham. Hati-hati mengartikan Immanuel. Immanuel bukan karena engkau jadi kaya, kemarin miskin sekarang kaya. Immanuel bukan berarti hanya engkau lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Saya percaya bahwa Tuhan tetap melakukan mujizat, tetapi kita harus betul-betul teliti. Sebenarnya Immanuel, puncak daripada istilah Immanuel itu apa? Immanuel puncaknya itu adalah dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara berkata Immanuel, kenapa Immanuel? Karena Immanuel itu lahir. Yesus Kristus adalah puncak daripada Immanuel itu sendiri. Tetap fokus ya, amin. Ini penting. Pada saat Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, dia disebut berinkarnasi. Allah menjadi manusia. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan Allah menjadi manusia? Allah yang tidak terbatas rela dibatasi. Dia yang paling tertinggi rela turun ke tempat yang paling rendah. Dia yang paling mulia rela menjadi yang hina. Ini inkarnasi. Mungkin Bapak Ibu waktu ke gereja, mungkin banyak orang mau tampilkan apa ya, pakaiannya gitu ya kan. Supaya tidak orang nih lah, gagah jawabannya gitu kan. Enak. Itu bukan satu yang meneladani Kristus. Bukan itu kita datang ke gereja, bukan untuk itu kita datang beribadah. Maaf ya, ada kadang kala, tapi puji Tuhan ya,
seksinya loh, minta ampun. Mau apa itu? Yo. Nah, ini menampakkan bahwa dia tidak mengerti. Kristus yang mulia ke tempat yang hina, merendahkan diri. Dia Allah loh, dia berinkarnasi. Kalau kita belajar tentang inkarnasi, kita akan menemukan satu rahasia terbesar, dan itu satu-satunya Tuhan orang Kristen. Tidak ada Tuhan yang lain. Saudara, untuk menjelaskan inkarnasi, saya pernah memberikan ilustrasi di tempat ini. Dengarkan baik-baik ilustrasinya ya. Ada keluarga yang punya anak baru lahir. Pada saat baru lahir, bapaknya ini sakit keras, hampir mati. Lalu sebelum dia mati, dia berpesan kepada istrinya, "Istriku, sebelum aku mati, aku berpesan untuk anakku, tolong engkau sampaikan." "Baik," kata istrinya, "apa yang menjadi pesanmu?" "Sampaikan kepada anakku bahwa walaupun aku sudah mati, aku tetap beserta dengan dia." Singkat cerita, anak ini menjadi besar, dan ibunya terus-menerus menyampaikan pesan daripada ayah yang sudah meninggal ini. "Ayahmu berpesan, nak, bahwa ayahmu selalu beserta dengan engkau." Lalu dia percaya, karena dia sedang didoktrinasi. Kalimat itu terus keluar dari mulut ibunya dan membuat akhirnya dia percaya bahwa bapaknya terus beserta dengan dia. Lalu kemudian pada saat dia sekolah, anak-anak lain mengejek dia. "Kau bilang bapakmu ada, mana buktinya?" Bisa mengerti kalimat ini? "Iya, mama aku bilang bapakku ada kok." "Loh, mana bapakmu? Sedangkan bapakku ada loh di rumah. Bapakmu mana? Tapi kau bilang bapakmu ada." "Ya, bapaknya udah mati. Bapakku udah mati, tapi dia berpesan kepadaku, dia selalu beserta dengan aku." "Wah, bodoh kamu," bilang anak yang lain. Nah, ini bedanya inkarnasi. Semua agama, semua orang bisa menikmati ciptaan Tuhan. Matahari, bulan, dan bintang, engkau percaya Tuhan atau tidak, tetap menikmati ciptaan. Lalu engkau berkata Allah pencipta. Lalu kalau Allah itu tidak kelihatan, lalu gimana? Kalau dia tidak berinkarnasi, bagaimana? Mengerti maksud saya? Saya percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah saya lihat. Dia tidak pernah menyatakan diri. Lalu kalau Tuhan orang Kristen pernah menyatakan diri atau tidak? Pernah berinkarnasi atau tidak? Berinkarnasi. Saat Kristus lahir di kandang domba, dia dilihat, dia bisa dijamah, dia bisa dipegang, dia bisa ngobrol. Kita bisa, para Maria, Yusuf, dan orang Majus melihat. Maka pada saat Tuhan Yesus berkata, "Saat engkau melihat aku, engkau melihat Bapakku." Hebat ya orang Kristen begitu kan? Sekali lagi saya ulangi, ini memang mungkin khotbah yang agak sulit ya. Ini bukan suatu khotbah yang praktis, tapi suatu doktrin yang tidak suatu pengajaran yang gampang. Saya percaya kalau Bapak Ibu ngerti. Begini, kita tahu seluruh orang di dunia bisa menikmati semua ciptaan, bisa melihat gunung, bisa melihat lautan, bisa melihat hutan, bisa melihat matahari, bisa melihat bulan. Dan kita dan orang dunia berkata, ini dicipta oleh Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan itu tidak pernah kelihatan, tapi mereka bisa menikmati ciptaan itu. Seumur hidup mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan yang kelihatan. Berarti orang model begini menyembah Allah yang bayang-bayang. Tapi orang yang percaya Kristus tidak menyembah Allah dalam bayang-bayang. Amin. Dia menyembah Allah yang berinkarnasi, Allah yang berwujud, Allah yang mau rela meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia. Kalau Bapak Ibu mengerti kalimat saya, Allah itu tidak terbatas karena dia perkasa, dia pencipta langit dan bumi, tapi rela masuk ke dalam sejarah manusia, masuk di dalam keterbatasan. Dia merasakan lapar, dia merasakan haus. Tuhan kita Tuhan yang mengasihi, dan kasihnya itu dia nyatakan dalam inkarnasinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu tidak menyembah Allah bayang-bayang, tapi Bapak Ibu dan saya menyembah Allah yang realita. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, jika demikian, bagaimana pemahaman kita Allah selalu beserta dengan saya? Ada seorang pendeta KKR di Jakarta.
dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Beberapa puluh kali dia melakukan pelayanan KKR kesembuhan ilahi, semua orang sembuh. Suatu ketika, satu malam, ada seorang yang lumpuh maju ke depan dan dia undang, dia doakan dalam nama Yesus. Orang lumpuh ini berjalan, tidak juga sembuh-sembuh. Pulang ke rumah dia kecewa sekali. Tuhan sudah mempermalukanku di depan orang banyak. Bukankah selama ini aku berdoa dalam nama Yesus selalu orang sembuh, dan hari ini ribuan orang yang hadir, tapi ada satu orang yang tidak sembuh dari lumpuhnya. Tuhan sudah mempermalukan aku. Pada akhirnya dia murtad dan tidak mau lagi percaya Yesus, tidak mau lagi melayani Yesus. Saudara, di masa corona ini saya mendapat WA 16 pendeta besar di Jakarta meninggal dunia karena corona. Di antara mereka, tidak pasti ya, diisukan berkata, tidak usah takut corona, kita akan berdoa dalam nama Yesus, kita thanking, dan corona pasti akan sembuh. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, saya diperintah dan diutus oleh Tuhan untuk mengusir corona dan mengusir krisis ekonomi. Seorang hamba Tuhan yang lain berkomentar, jangan sesat, jangan main-main tentang nama Yesus. Kita lihat apakah yang engkau katakan betul dari Tuhan atau tidak. Kalau betul itu dari Tuhan, maka berhentilah corona. Sampai hari ini corona jalan terus. Mau Bapak Ibu jadi jemaatnya yang punya pendeta seperti ini? Pak Pranoto tanya sama saya sebut Pak Pranoto ini karena di dekat saya, jadi kami sering komunikasi. Pak Helen, hampir 20 tahun Pak Helen melayani, kira-kira apa yang Pak Helen peroleh dan dapat disimpulkan? Saya bilang sama Pak Pranoto, saya bersyukur pos demi pos, desa demi desa saya juga sudah keliling. Tapi hari ini setelah hampir 20 tahun, saya dapat menyimpulkan, bagi saya pribadi Bapak Ibu ya, tidak pandang gereja besar sebesar apapun, umatnya sebanyak apapun, kalau tidak ada pengajaran sesuai Alkitab, tidak ada pertobatan, nonsen, tidak ada arti. Pendeta-pendeta kalau tidak punya jemaat yang bertobat, semua itu tersesat masuk neraka. Mau apa kita? Pendeta-pendeta tidak usah doa pun, bulan depan dapat gaji, tidak perlu doa katanya. Sesat minta ampun. Bagi saya walaupun sedikit jemaat, maka saya jujur ada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini sedikit orang, karena kita baru sekitar 2 tahunnya. Tidak perlu berapa banyak jiwa. Bukan, jiwa itu dipercayakan Tuhan. Amin. Dipercayakan Tuhan. Tapi kalau kita ajar sesuai kebenaran, teliti baik-baik. Ada seorang baru-baru kemarin juga tamatan STT Setia. Dia berani berkhotbah. Saya tidak perlu belajar Alkitab, Roh Kudus yang berbicara. Lah orang belajar aja setengah mati belum tentu bisa ngerti firman Tuhan, apalagi yang tidak belajar, tidak belajar kan? Ya enggak? Ya ini fakta. Nah Bapak Ibu, orang selalu mengartikan Immanuel berarti Allah menyertai saya, berarti saya tidak miskin, saya tidak akan menderita, saya tidak akan sakit. Dalam nama Yesus saya thanking. 16 pendeta thanking, tidak juga, bahkan mati di tempat, mati juga karena corona. Mempermalukan kekristenan. Jadi pemahaman doa seperti ini, doktrin seperti ini mengartikan bahwa nama Yesus itu pokoknya bisa dia pakai untuk apa saja. Yesus itu dia jadikan budak. Tidak ada beras loh. Dalam nama Yesus tidak ada beras lagi, turunkan beras 1 karung dari atas langit. Begitu kan? Kita tuh kalau doa tidak ada lagi seperti apa yang dikatakan Yesus. Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu kata Yesus. Kalau kita berkati, tolong. Ya kan? Kita itu main-main perintah Tuhan. Ya enggak? Kami juga cerita karena ada hampir satu pintu. Kadang-kadang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enak saja. Emang kau bosnya Tuhan Yesus. Mengerti maksud saya? Amin. Jangan dipermainkan nama Yesus. Nama Yesus tidak boleh. Engkau Immanuel ya. Kalau engkau mau Immanuel buktikan ya. Sertai saya, awas loh. Nah itu kan pemahamannya seperti itu kan. Awas loh. Sekarang perhatikan. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Kalau mereka bangsa pilihan, kenapa mereka harus diperbudak di Mesir selama 430 tahun?
Keluaran pasal 12 ayat 40. Mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Lalu kemudian bangsa Israel pecah dan mereka Yehuda beberapa suku dibuang ke Babel selama berapa? 70 tahun. Bangsa pilihan toh? Tapi kenapa bangsa pilihan 430 tahun harus menderita? Immanuel bukan berarti kita mutlak pasti bebas dari kesulitan. Bapak ibu yang punya anak, kalau terus berikan fasilitas kepada anakmu, terus berikan kenyamanan, sedikit-sedikit kasih uang, lalu kemudian sedikit-sedikit dia dimanjakan gitu, dia tidak pernah mengalami penderitaan, engkau membunuh masa depannya. Maaf ya, kalau jemaat di sini sudah kebal dengan khotbah saya, minta maaf ya. Ya, dia harus mengalami penderitaan. Bangsa Israel bukan 1 tahun 2 tahun. Sekarang corona melanda negara di dunia, belum 1 tahun ya kira-kira ya. Sudah membunuh banyak orang. Ekonomi merosot. Anggaran-anggaran pemerintah akhirnya disalurkan untuk corona. Pembangunan akhirnya terhambat. Belum 1 tahun. Bagaimana kalau bangsa Israel 430 tahun diperbudak? Kalau Bapak Ibu ya, 430 tahun diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel untuk mendidik, itu garis bawah, mendidik, mengajar bangsa yang dia pilih. Jikalau engkau lumpuh, engkau sakit, jangan selalu diartikan bahwa itu kutuk. Tuhan mungkin sedang mendidik engkau supaya engkau sungguh-sungguh berdoa. Sebuah buku yang saya baca, untuk apa? Untuk tujuan hidup ini, Warren buku itu dia berkata, pada saat seorang sakit, dulu istri saya sakit selama 8 tahun, berdoa, berobat. Waktu dulu kami dengan Pak Budi masih di SMG sama-sama, saya bolak balik rumah sakit. Akhirnya saya tidak mau harus keluar dari perusahaan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, mertua saya telepon, antarkan anak saya ke sini. Waduh, saya tidak punya uang lagi. Tidak ada orang yang mengerti penderitaanku. Penderitaan Bapak Ibu belum tentu saya mengerti betapa dalamnya. Penderitaanku pun mungkin Bapak Ibu tidak mengerti betapa dalamnya. Hanya dirimulah dan dengan Tuhanlah yang paling mengerti. Antarkan anakku. Saya pikir kalau ada apa-apa nanti saya yang disalahkan. Saya jual TV Prabola karena sudah ada uang lagi. Saya jual bahan bangunan. Lalu dapat uang waktu itu kalau tidak salah 5.100.000. Terbang kami bertiga, saya, istri dan anak sampai ke sana. Lalu kemudian begitu menderita, begitu susah Bapak Ibu, tahun demi tahun. Satu ketika saya berdoa di kamar mandi. Oh maaf, saya lupa. Waktu itu orang tua berkata, kami mau mendukung anak kami. Saya sering dipanggil khotbah baik itu di Protestan maupun di karismatik di GBI. Khotbah, dan saya salah satu pendeta yang paling menentang perdukunan. Bagaimana kalau saya menyetujui rencana keluarga besar ini untuk berdukun? Karena istri saya sudah lumpuh, tidak ada kemungkinan untuk bisa hidup. Tapi istri saya masih sehat sekarang. Tapi agak tidak terlalu tersenyum dia sama saya hari ini. Ya, masih hidup Bapak Ibu. Lalu saya bilang, oke Pak, izinkan saya berpuasa 2 hari 2 malam. Kalau Tuhan tidak jawab, tidak silahkan. Saya pergi ke kamar mandi. Saya jarang menampakkan diri untuk menangis di depan orang ya. Terlalu cengeng juga itu kan tidak bagus, apalagi laki-laki gitu ya. Pergi ke kamar mandi, Tuhan, saya tidak tahu lagi. Saya terus berdoa. Yang anehnya Bapak Ibu, saya banyak berdoa untuk orang dan orang sakit itu sembuh. Istri saya kok saya doakan tidak sembuh-sembuh ya. Aneh ya. Saya menangis, Tuhan, oke. Kalau memang Engkau tidak sembuhkan, aku tidak bersalah lagi. Karena hari ini aku berdoa berpuasa untuk istriku supaya disembuhkan. Singkat cerita, 2 hari tidak ada yang sembuh-sembuh. Tapi apa yang terjadi? Justru istriku memiliki kekuatan untuk menolak perdukuhan ini. Itu hebatnya. Biar mati pun tidak apa-apa, aku sudah siap. Betul ya, Mah ya? Wah, bujur-bujur, saya nanti depan akan mau pulang nih. Bujur lah. Nah, sekalipun aku mati. Ini bahasa Inggris Pak yang baru saya pakai. Ya.
Sekalipun saya mati, tidak apa-apa. Saya tidak mau berdukun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya gagal perdukunan itu. Apa yang terjadi? Hari ini istri saya masih hidup. Kenapa penderitaan diizinkan? Jangan selalu berkata Immanuel bahwa engkau dilepaskan dari ujian. 430 tahun Israel diberikan pendidikan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan. Mereka menderita. Kita kena corona. Takut sekali ibadah Natal. Ini gelap. Ya, saya bukan menentang itu. Saya bukan seperti pendeta yang bilang bahwa corona bisa ditangking, main tangking-tangkingan gitu. Saya percaya Tuhan pasti melindungi kita. Penderitaan itu adalah, saya lebih mengartikan didikan Tuhan, mengajar. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, Immanuel terbesar dalam hidup saudara itu apa? Oh, karena saya diberi kekayaan, itulah bukti Immanuel terbesar dalam hidup kita. Pas saya, suatu ketika ada seorang yang ditubruk oleh truk tronton. Itu tronton belum ada ya di tempat kita ya. Belum ada, karena tronton itu bannya berapa Pak Agus? 9 ya, 10. Besar sekali. Dia perkiraan itu bisa lebih daripada 8 meter ya. Membawa, kalau kita sering, dulu kami waktu masih studi, sering pulang ke Semarang malam-malam tuh banyak truk tronton. Jadi ada orang ditubruk tronton, pop begitu. Motornya dilibas oleh tronton, dia terpental ke sebelah kiri dan dia selamat. Dia berkata, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang terbesar. Dia menganggap ini pertolongan terbesar karena dia tidak mati ditubruk tronton. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Immanuel terbesar dalam hidup Bapak Ibu? Itu perlu kita pertanyakan Bapak Ibu. Oh, karena saya dapat uang. Oh, karena saya menikah dengan gadis yang kucintai, kira-kira. Senyum Pak berkat. Belum punya pacar juga udah tersenyum. Ada orang berkata begitu. Udah laku ya Pak berkat ya? Belum ya? Belum ya? Bergumul. Itu bisa menyinggung ketua BPW kita itu. Apa Immanuel terbesar dalam hidup ini Bapak Ibu? Mari kita membahasnya. Karena hari ini kita Immanuel. Izinkan saya memberikan beberapa waktu sedikit lagi. Immanuel terbesar, kita perlu mengetahui apa sebenarnya penyertaan Tuhan yang terbesar sesuai firman Tuhan, bukan sesuai apa yang kita alami. Pengalamanku dan pengalamanmu bukan sebuah mutlak kebenaran. Banyak orang khotbah bukan firman Tuhan, tapi cerita aja tentang pengalamannya. Itu bahaya ya. Tidak ada lagi firman, dia cerita aja pengalamannya. Pengalaman bukan mutlak kebenaran, tapi firman Tuhan mutlak kebenaran. Hati-hati. Mau jadi jemaat pendeta model begini. Maafkan saya. Hati-hati. Semakin akhir zaman Tuhan berkata. Mari kita menggalinya. Apa Immanuel terbesar? Kalau engkau mau mengerti pertolongan terbesar, penyertaan terbesar dalam hidupmu, maka engkau harus mengerti apa cilaka terbesar dalam hidup ini. Apa aib yang terbesar? Apa kebinasaan yang terbesar dalam hidup ini? Apakah kemiskinan? Tidak. Apakah karena engkau sakit? Tidak. Seorang pendeta besar berkata, jikalau fisikmu sakit, rohanimu sehat, masuk surga. Jikalau fisikmu sehat, tapi rohanimu sakit, masuk neraka. Bapak Ibu saya menonton di YouTube. Ketahuan Pak Helen suka nonton YouTube ya. Suka juga. Jadi ada seorang yang buntung kakinya segini dari tempat belakang sana dengan jingkrak karena dia tidak punya anggota tubuh yang lengkap. Berbeda dengan kita. Dia membawa persembahannya Bapak Ibu ke kotak persembahan. Harusnya ada. Karena ada, maksud saya yang perpuluhan. Kalau itu kan karena nanti Pak Irman kan mau kasih perpuluhan, harus disimpan di sini ya perpuluhannya ya nanti ya. Siapa tahu ada yang mau tergerak hatinya melihat gereja tua ini. Pak Perdi kepala desa tanya sama saya, nggak tahu alasan dia nggak hadir hari ini apa. Di mana Natalnya? Ya biasalah di gereja tua itu saya bilang. Nah ini maksudnya gereja tua di sini Pak. Dia berjingkrak-jingkrak karena dia tidak punya fisik yang sempurna. Lalu kemudian dia berusaha sambil memegang perpuluhannya dan dia memasukkan uang perpuluhannya itu ke kotak persembahan. Dia sakit fisik kan, tapi sehat rohani. Bapak Ibu mau apa? Bapak Ibu tahu
dalam pelajaran misiologi, kenapa negara tirai besi yang digelar yaitu negara Rusia anti kekristenan, anti Injil. Tapi sekarang Injil sudah dapat diberitakan di Rusia. Kenapa? Diselidiki, ternyata bukan karena orang kaya, bukan karena pendeta hebat, bukan karena pendeta yang melakukan KKR besar-besaran. No, tidak. Tapi ternyata ada seorang ibu janda hidup di kolong jembatan setiap malam berdoa untuk negara Rusia karena dia penduduk Rusia. Orang Rusia Kristennya bukan seperti kita kumpul di gereja enak-enak, mau musik sekuat apa tidak masalah. Kalau engkau didengar puji Tuhan, engkau ditangkap. Komunis, dia berdoa di kolong jembatan. Dengan doanya maka Rusia bisa dibuka. Saya tidak gentar, saya tidak takut Bapak Ibu melayani Tuhan di desa. Dan di tempat pos-pos kecil ada senior saya Pak Opi. Itu sudah malang melintang. Saya, Pak Opi bisa berdiri Pak. Nah ini dari beliau inilah saya bisa masuk sekolah Alkitab. Ya berikan tepuk tangan gitu. Bukan berarti dia lebih hebat dari saya, enggak lah. Karena begitu, dia juga hamba Tuhan. Amin. Saya tidak, makanya saya bilang setelah hampir 20 tahun ini, mau gereja besar mau kecil tidak penting bagi saya. Tidak penting. Tapi kalau ada jemaat yang saya mau bina mengerti kebenaran, tidak perlu hormati saya. Tidak penting. Lebih utama hormati Tuhan. Ya kan? Kalau kadang-kadang melihat pendeta, aduh Pak, ya kan? Setengah mati jemaatnya. Nah itu udah salah itu ya. Biasa aja gitu kan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Nah saudara, apa penyertaan Tuhan terbesar? Penyertaan Tuhan terbesar, engkau harus mengerti cilaka terbesar. Apa cilaka terbesar? Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dosalah cilaka terbesar. Dosalah yang menyeret kita untuk bisa dibinasakan Tuhan Allah. Kalau engkau miskin itu bukan kebinasaan. Kalau engkau sakit itu bukan akhir dari segalanya. Amin. Jika engkau menderita, hamba-hamba Tuhan melayani desa tanpa uang, tanpa gaji, bukan akhir dari segalanya. Dan itu bukan kemalangan terbesar. Kemalangan terbesar jikalau engkau dan saya berbuat dosa. Mau terima atau tidak, tapi saya harus menyatakan ini. Gereja kalau tidak bertobat, pendeta hamba Tuhan tidak lagi berkhotbah tentang pertobatan, tidak ada guna. Akan terkontaminasi oleh zaman. Dulu gereja waktu sending datang, para misius datang, mereka rela meninggalkan negara mereka, menginjil ke Indonesia. Di pedalaman-pedalaman mereka mengajarkan betul-betul spirit firman Tuhan. Sekarang ratusan tahun gereja itu sudah tidak lagi punya spirit, sudah tidak lagi berkhotbah tentang pertobatan, tidak lagi menyala-nyala untuk pertobatan. Waktu saya berdoa pertama kali, orang yang sakit langsung seketika itu sembuh. Langsung saya merasa hebat. Hati-hati kalau punya karunia penyembuhan ya. Bisa-bisa Anda yang lebih dihormati daripada Tuhan yang dihormati. Saya bukan menolak karunia penyembuhan, tidak. Tapi hati-hati. Jadi celaka terbesar karena kita berdosa Pak, Bu. Kita diseret untuk binasa. Oleh sebab itu apa? Pertolongan terbesar dalam hidup kita itu apa? Pertolongan terbesar itu karena kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk tidak berbuat dosa, hidup suci, hidup takut akan Tuhan, memiliki doktrin yang sesuai firman Tuhan, bukan pengalaman. Bukan karena itu, pengalaman itu hanya unsur penopang saja sebenarnya untuk sebuah kebenaran, tapi bukan mutlak atau inti daripada sebuah kebenaran. Jadi pada saat saudara hidup kudus, hidup ditolong oleh Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan berkhotbah sesuai firman Tuhan, itu orang yang disertai Tuhan. Amin. Bukan karena kita punya uang banyak, itu disertai Tuhan loh orang itu. Kalau uang jadi patokan standar orang yang disertai Tuhan, orang-orang di luar sana yang tidak kenal Yesus lebih kaya daripada kita Pak. Mau apa kekristenan kalau begitu? Jadi hari ini apa sih penyertaan Tuhan terbesar? Penyertaan Tuhan terbesar bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau disembuhkan, bukan karena engkau memiliki segala sesuatu secara jasmani, tapi karena engkau ditolong untuk hidup kudus. Saat engkau hidup kudus, terus menerus takut akan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan terus berjalan setapak demi setapak, berkhotbah dengan berani. Orang mau terima atau tidak, suka dengan tidak atau suka, terserah. Kita harus mengerti, Yesusku pun tidak semua orang suka kok, apalagi aku yang melayani dia. Banyak orang yang menolakku kok, enggak apa-apa, jangan bersedih. Tapi pada saat kita terus setia,
kita terus setia. Mungkin saat kita berkhotbah kita tidak dihargai orang, kita tetap setia sampai akhir. Nah, itu orang disertai Tuhan. Itu setia, itulah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu kalau saudara rela untuk melayani Tuhan, itu disebut orang disertai Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar. Saya tahu saya khotbah seperti ini harus ada harga yang harus saya bayar. Saya tahu, tapi saya tidak mungkin saya menolak kebenaran. Karena kalau hamba Tuhan tidak mengkhotbah lagi kebenaran, dia hamba setan, melawan firman Tuhan. Karena apa itu? Apa dikatakan dosa itu apa pengertiannya? Melanggar perintah Tuhan. Kalau saya tidak khotbah firman Tuhan, saya melanggar perintah Tuhan. Berarti saya tidak khotbahkan perintah Tuhan. Berarti upah dosa adalah maut. Mengerikan. Surat Paulus kepada Timotius berkata, berhati-hatilah terhadap pengajaranmu. Seorang pembimbing rohani berkata kepada anak rohaninya, berhati-hati ya terhadap khotbahmu, pengajaranmu, karena engkau akan dihakimi lebih daripada yang lain. Bapak Ibu, hari ini saya kira saya tutup. Kehebatan dalam hal jasmani akan selalu bernilai rendah di hadapan Tuhan. Engkau kaya, jangan pikir bahwa seakan-akan Tuhan lebih senang kepadamu. Lalu kita kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana? Apakah orang Kristen harus miskin terus? Bukan itu. Saya tidak menganut teologi kemiskinan juga gitu. Saya juga tidak menganut teologi kemakmuran. Saya menganut teologi ini. Semua dikembalikan kepada firman Tuhan. Apakah Lazarus masuk surga karena dia miskin? Apakah orang kaya itu masuk neraka karena dia kaya? Bukan karena kaya dan miskin. Tapi itu adalah yang membedakan beriman dan tidak beriman. Engkau beriman, masuk surga. Tidak beriman, masuk neraka. Itu sudah pasti. Bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yang tidak percaya binasa. Bukan saya. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak percaya kepada anak, dia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu harus menghafal ayat-ayat keselamatan itu, sehingga Bapak Ibu tidak mudah untuk digunjang-ganjingkan dunia ini. Saudara yang saya katakan Tuhan, percayalah bahwa kita orang yang disertai oleh Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, silakan saudara hidup dengan tertib teratur untuk menghindari daripada penularan. Itu hikmat. Tapi sesungguhnya janganlah berpikir bahwa tata cara hidup di atas segala-galanya. Tapi Tuhanlah yang sanggup melindungi Bapak Ibu. Amin. Kita tidak tahu. Siapa tahu corona ini bukan 1 tahun, tapi 430 tahun seperti bangsa Israel. Toh sekarang pun sudah corona, sudah banyak yang meninggal. Belum juga dunia mau bertobat kan? Belum 1 tahun, tidak ada yang mau bertobat. Mungkin harus dikasih 70 tahun seperti di Babel. Mungkin akan dikasih 430 tahun seperti Israel di Mesir. Kita tidak tahu. Maka khotbah-khotbah yang tentang berkat-berkat mungkin akan masuk dalam wahyu. Sekarang zaman tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Kita tidak tahu. Tapi tanda-tanda itu sudah jelas. Di gereja ini sudah diajarkan bagaimana mengenal tanda-tanda akhir zaman, supaya saudara tahu dan semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah membuang kita. Amin. Menyongsong tahun 2021, saya pesan sebagai hamba Tuhan, andalkan Tuhan, bertobat, dan betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya boleh masuk ke tahun 2021, banyak orang merayakan dengan minum, mabuk dan sebagainya. Tapi di jemaat ini saya bilang tidak boleh seperti itu. Tidak ada perayaan-perayaan mengucap syukur kok dengan mabuk-mabukan. Mau apa itu? Itu memuliakan Tuhan atau menghina Tuhan? Menghina Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya minta kita bangkit berdiri. Saya mengundang Esti tadi. Kita nyanyikan firman-Mu. Jika Bapak Ibu ada yang mau didoakan, Bapak Ibu tahu ini Natal, Tuhan akan buat mujizat. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu? Tapi toh kalaupun tidak ada yang maju, tidak ada yang mau didoakan, saya juga tidak kecewa.
Kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu mau didoakan, tidak usah lihat kiri kanan, mau ke belakang, maju ke depan. Ya, saat kita menyanyi, Bapak Ibu bisa maju dan kami akan mendoakan. Mari kita nyanyikan firman. Maukah Bapak Ibu memejamkan mata, tundukkan kepala? Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu? Mungkin keluarga, mungkin keuangan, mungkin apa saja, anak-anak. Ini hari Natal, Tuhan datang berinkarnasi. Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa saudara. Mari kita nyanyikan lagu di firman. Firman-Mu
tidak sedang bermain-main ya. Ada orang yang datang kepada Tuhan ini mereka yang datang sedang sakit, ada yang stroke, ada juga yang mama saya yang sedang sakit. Mohon doa Bapak Ibu, nanti doa ini akan ditutup oleh Pak Pranoto. Sekali refnya dengan sayamu, dengan sayamu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat amat tinggi, ku mengangkatkan aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, maukah Engkau melihat kami? Maukah Engkau membuat mujizat Tuhan hari ini, hari Natal? Bukan hanya mereka yang ada berdiri di depan, tapi banyak pergumulan umat-Mu yang hadir di tempat ini. Tuhan tahu kerinduan mereka. Tuhan jamalah mereka. Maukah Engkau membuat mujizat? Maukah Engkau menjawab doa kami Tuhan malam ini? Kami sedang memperingati bahwa Engkau lahir berinkarnasi. Engkau menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini kami semua datang, dan hari ini ada 2 orang anak-Mu berdiri di altar ini Tuhan, di depan ini Tuhan. Mereka mohon jamahan-Mu, belas kasihan-Mu. Jangan lihat mereka, jangan lihat dosa mereka. Mereka tidak dapat memenuhi persyaratan, tapi dengan penuh belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, stroke, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Juga penyakit mamaku Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan dia. Terlebih Tuhan, malam hari ini mereka berdiri, bukan hanya jasmani mereka disembuhkan, tapi mereka rohani mereka disembuhkan. Mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya penyertaan-Mu yang aku dengar malam hari ini lewat firman Tuhan. Engkau adalah Immanuel, Engkau adalah pertolongan bagi kami, Engkau penyembuh bagiku. Aku bukan saja mengejar kesembuhan, tapi aku butuh Yesus. Aku butuh Engkau hari ini dan sampai selamanya. Aku percaya Engkau mampu melakukan itu. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berjanji di hadapan hamba-hamba Tuhan, aku mau setia beribadah mulai hari ini kepada Yesus. Sembuh tidak sembuh, aku akan setia beribadah. Dalam nama Yesus kita berdoa. Bapakku di sorga, ada satu jiwa yang sudah tua ini. Hari ini dia mengaku dan menderita, 5 bulan sudah menderita. Ada organ tubuh yang kurang sempurna. Tapi kami percaya ini bukan penyakit yang terlalu sukar di hadapan Tuhan. Yang mati saja Lazarus, Engkau berkata bangkitlah, dan bangkitlah dia. Maka hari ini aku percaya Yesusku yang dahsyat juga lakukan perkara besar juga. Kami beriman dan percaya. Oleh bilur-bilur Yesus, Bapak ini disembuhkan. Bapak disembuhkan. Bapak ini disembuhkan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang pernah diaduk dipercaya. Kuasa-kuasa bentuk perdukunan, anomisme, okultisme dilepaskan dalam nama Yesus. Dicabut, dibebaskan jiwanya, dibebaskan rohmu,
percaya Engkau Bapa mendengarkan doa kami. Orang tua kami yang sudah tua ini juga kami sangat berbangga seorang ibu ini mengandung dan melahirkan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itulah yang meneguhkan, membuat imannya bertumbuh. Dan ibu ini di masa tuanya akan tampil menjadi saksi kepada banyak ibu-ibu yang lain. Maka pakailah mulut dan lidah pikiran ibu ini untuk menjadi terang bagi keluarga. Terangi hatinya, terangi jiwanya, dan berikan dia kata-kata untuk bisa berkata-kata kepada orang lain, untuk mengimpartasikan firman yang dia tahu, dan senantiasa berdoa. Jikalau dengan tubuh yang sempurna dan sehat dia sembuh, maka dia akan bisa memuliakan Engkau dengan sempurna juga. Maka hari aku berdoa, hamba-Mu tidak tahu penyakit derita apa yang diderita ibu ini. Yang pasti kami berdoa supaya dengan tubuh yang sehat sempurna dia memuliakan Tuhan. Maka pulihkanlah dia hari ini ya Tuhan, jika Engkau berkenan. Sembuhkanlah ibu dengan bilur-bilur-Mu, dan bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sesuatu pergumulan yang masih terganjal di dalam hatinya, pergumulan yang sulit dimengerti banyak orang, tetapi Engkau Bapa yang mengerti dari tempat maha tinggi. Kami juga sebagai orang dekat tidak memahami dia selalu jauh, tetapi Engkau Bapa yang memahami dia. Engkau adalah Immanuel bagi ibu ini juga. Penyertaan-Mu yang sempurna menyertai hati, pikiran, dan pergumulannya. Di dalam nama Yesus, dia mendapat kemampuan menghadapi persoalan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau berkarya bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan pasti menyertai Bapak. Silakan. Baik Bapak Ibu, silakan duduk, dan terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kepada Bapak dengan Mama, supaya takut akan Tuhan. Yang paling penting adalah taat kepada Tuhan, bukan karena apa-apa. Amin. Apakah Bapak Ibu diberkati firman Tuhan malam hari ini? Amin. Kalau amin, coba angkat tangannya. Kalau sampai tidak diberkati, ya nggak tahu lah. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada MC. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari setiap hamba